Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan perkuliahan fisika dasar kita di sini. Kita masih akan melanjutkan dari bab sebelumnya, masih mengenai fluida, di mana bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai fluida statis atau statika fluida, di mana kondisinya adalah diasumsikan bahwa fluida tersebut dalam kondisi yang tidak mengalir, jadi tinjauannya bukan pada aliran fluidanya kalau di fluida statis atau di statika fluida. Di perkuliahan kali ini kita akan membicarakan mengenai konsep fluida dalam konteks si fluida tersebut kondisinya mengalir atau berpindah dari satu titik ke titik lainnya, sehingga dinamakan dinamika fluida seperti itu ya, atau terkadang di penyebutan lain itu ada yang menyebutnya dengan fluida dinamis. Itu masalah penamaan saja. Oke, sebagai pendahuluan, kita ketika membayangkan aliran fluida, jadi fluida itu konteksnya bermacam-macam ya, bisa kita bicarakan mengenai zat cair maupun gas. Nah, ketika kita membicarakan fluida yang mengalir, kita akan membahas beberapa hal yang menjadi titik pentingnya. Mungkin sebagai awal kita akan melihat dulu beberapa gambar berikut ini. Nah, ketiga gambar ini itu akan adalah merepresentasikan kondisi fluida ketika sedang mengalir. Misalkan di sini kita ada pipa minyak seperti itu yang dialirkan dari satu sumur minyak ke titik yang lainnya melalui pipa yang sangat panjang ini. Kemudian kita juga bisa mengambil contoh aliran darah. Jadi darah itu sebagai salah satu bentuk fluida, dia juga mengalir, maka kita bisa mendekatinya dengan konteks dinamika fluida. Kemudian kita juga bisa memandang dari sudut pandang lain, misalkan di aliran sungai ini, gitu. Nah, ketiganya itu punya sebuah persamaan. Persamaan yang pertama tentu saja ada fluida yang mengalir di dalamnya. Kemudian yang kedua yang menjadi titik penting atau fokus pentingnya itu adalah adanya tempat atau pipa yang menjadi sarana fluida tersebut mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Misalkan di minyak ini berarti kita sedang membahas tentang pipanya, kemudian kalau darah berarti kita sedang membahas tentang pembuluh darah, begitu. Kemudian untuk sungai ya berarti tepi-tepi sungai ini itulah yang menjadi batasan dari tempat mengalirnya si fluida tersebut. Oke, jadi itu kata kuncinya itu adalah, kalau kita sederhanakan bisa menjadi semacam kata kuncinya itu pipa begitu ya. Jadi pipanya itu bisa berupa pipa yang biasa kita kenal, bisa juga berupa pembuluh darah, bisa juga berupa tepian sungai, atau misalkan di contoh lain kita bisa bicara mengenai katakanlah selang misalkan, dan banyak yang lainnya. Asalkan si fluid, ada sebuah fluida yang sedang mengalir, apapun bentuk media tempat fluida tersebut mengalir, itu bisa kita sederhanakan penyebutannya menjadi pipa begitu. Nah, ada beberapa besaran yang perlu kita tinjau ketika bicara mengenai dinamika fluida. Yang pertama itu adalah laju alir dan debit. Laju alir seperti namanya, laju itu berarti kecepatan alir, dan debit fluida itu berarti banyaknya fluida yang dialirkan setiap satuan waktu, begitu. Jadi misalkan saya di sini punya
pipa ya. Nah, misalkan saya punya representasi pipa di sini. Nah, biasanya kita meninjau fluida itu pada sebuah segmen tertentu. Jadi misalkan ini ada fluida yang mengalir, kita akan membahas tentang fluida pada suatu segmen, di mana ketika segmen tersebut berpindah sejauh delta X dalam waktu delta T, maka kita bisa mendeskripsikan hasil pembagiannya, berarti delta X per delta T itu sebagai laju aliran fluida. Kemudian untuk masalah debit fluida, kita bisa mendekatinya dengan persamaan dasar seperti ini. Jadi Q itu adalah simbol untuk debit fluidanya, di mana delta V besar. Delta V besar di sini itu adalah volume yang dialirkannya. Jadi tolong dibedakan ya, ada V kecil yang merepresentasikan laju atau kecepatan, ada V besar yang merepresentasikan volume. Nah, debit fluida itu dituliskan dengan persamaan dasar volume per satuan waktu. Jadi seberapa banyak volume dari fluida tersebut yang mengalir per satuan waktu. Nah, di sini kita meninjaunya itu dari sudut pandang dua dimensi ya. Jadi misalkan kita ambil sudut pandangnya itu fluida berpindah dari katakanlah X1 menuju ke X2 gitu. Nah, misalkan delta X ini misalkan perubahan atau perpindahan si fluidanya dari titik X1 katakanlah ke titik X2 seperti itu misalnya. Nah, kemudian elemen ini itu akan berpindah selama delta T. Jadi pada delta T tertentu, misalkan dalam satu detik elemen ini itu berpindah sejauh delta X lagi, begitu, maka lajunya tadi berarti delta X per delta T. Kemudian untuk tinjauan debitnya atau debit fluidanya itu kita dekati dengan asumsi bahwa penampang yang sedang kita bicarakan itu berbentuk silinder begitu ya. Jadi si pipanya tadi kita asumsikan atau kita ambil bentuknya itu silinder. Nah, ketika kita mengasumsikan bentuk silinder, maka kan kalau silinder itu bentuknya kira-kira seperti ini, di mana perpindahan sejauh delta X itu bisa menjadi representasi dari tinggi silindernya. Kemudian bagian alas atau bagian atas dan alasnya itu adalah luas penampangnya. Jadi istilahnya A itu adalah luas penampang dari si wadah silindernya begitu ya. Luas penampang gitu. Nah, kita tahu volume silinder itu kan luas alas kali tinggi ya, standar luas alas silinder kalikan tinggi silinder. Maka di sini ketika kita bicara mengenai elemen delta V yang segini, yang cuma satu segmen ini, satu segmen silinder ini, maka kita tuliskan sebagai delta volume atau delta V. Delta ini mengindikasikan bahwa nantinya kita bisa istilahnya mengubah-ubah nilai delta X-nya begitu ya, tidak fix pada satu nilai tertentu. Jadi kita tuliskan sebagai delta saja. Nah, delta V besar atau delta volumenya itu bisa kita tuliskan sebagai luas penampang, di mana A tadi adalah luas alas ya, atau luas atas, sama saja salah satu saja. Luas alas katakanlah atau luas penampang, kita ambil definisinya dikalikan dengan delta X, di mana delta X di sini maksudnya adalah representasi dari tinggi silinder. Nah, kemudian kita bisa memanfaatkan persamaan dari laju alir fluida ini
untuk mendeskripsikan delta X. Jadi tadi kecepatan sama dengan delta X per delta T, atau laju alir sama dengan delta X per delta T, maka delta X nya kita bisa pindah ruas sehingga mendapatkan delta X sama dengan V kali delta T. Jadi V kecil ya, berarti laju aliran dikali dengan waktu. Nah, delta X ini kita ganti sebagai V kali delta T. Kemudian di sini kita substitusikan juga ke dalam persamaan berikutnya. Jadi A kali delta X tadi kita ganti sebagai A kali V kali delta T, di mana delta T di sini bisa kita coret ya. Kita bisa coret sehingga kita bisa memperoleh bentuk lain dari debit fluida itu sebagai Q sama dengan A kali V kecil. Jadi debit fluida itu juga bisa dideskripsikan sebagai luas penampang dikalikan laju aliran dari fluidanya. Jadi kita punya dua buah bentuk debit fluida. Yang pertama atau yang dasar itu adalah perubahan volume atau volume yang mengalir per satuan waktu. Di bentuk yang kedua kita punya bentuk luas penambang dikalikan laju alir fluida. Nah, kemudian konsep berikutnya setelah kita mengenal laju alir dan debit fluida itu adalah persamaan kontinuitas. Jadi sesuai namanya, kontinuitas atau kontinu itu berarti berlanjut begitu ya, atau berkelanjutan. Jadi misalkan konteksnya saya punya satu fluida, satu jenis fluida pada sebuah penampang atau sebuah pipa tertentu, tetapi ternyata pipa itu punya diameter yang berbeda, katakanlah misalkan bagian besar ini itu adalah bagian 1 misalkan. Jadi di sini misalkan bagian 1, ini yang pipa kecil ini bagian 2. Nah, bagian 1 dan 2 itu masih saling menyambung. Jadi fluida yang mengalir masih sama, pipanya pun sebetulnya masih sama walaupun beda ukuran atau beda diameternya. Maka konteksnya adalah nantinya aliran atau debit aliran yang mengalir di bagian 1 itu akan sama dengan di bagian 2. Jadi debit aliran di bagian 1 itu akan sama dengan debit aliran di bagian 2, atau kita bisa tuliskan sebagai Q1 sama dengan Q2, dimana untuk bagian 1 laju alirannya itu adalah V1 dan luas penampangnya itu A1, dimana A1 itu adalah luas penampang bagian yang satu ini. Makanya nanti ketika kita sudah mengetahui diameter, kita sudah mengetahui jari-jari, kita bisa menghitung nilai luas penampangnya, yaitu A1 V1 sama dengan A2 V2. Ini berlaku tetap seperti ini ya. Jadi misalkan katakanlah saya di sini punya lagi satu buah sambungan pipa yang ternyata lebih kecil lagi. Nah, ini juga mengikuti, misalkan ini bagian 3, ya ini tetap aja nyambung. Jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Maka yang bagian bawahnya mengikuti. Jadi A3 V3 kayak gitu. Oke. Itu dua buah persamaan atau dua buah konsep dasar. Jadi ada laju alir dan debit serta persamaan kontinuitas, di mana mereka itu akan kita manfaatkan ke persamaan-persamaan yang lebih spesifik. Yang pertama kita akan membahas persamaan spesifik mengenai dinamika fluida, yaitu dari konteks prinsip yang namanya prinsip Bernoulli. Prinsip Bernoulli itu konteksnya misalkan saya punya dua buah bagian pipa yang berbeda ukuran. Nah, di pipa-pipa ini tentu saja si fluidanya kita asumsikan sedang dalam kondisi mengalir. Nah, kemudian yang menjadi perhatian ketika kita membicarakan mengenai prinsip Bernoulli itu adalah misalkan alirannya kita asumsikan ke arah kanan begitu ya. Maka ada besaran tekanan yang perlu kita perhitungkan di dalam persoalan Bernoulli ini.
Jadi di bagian 1 itu akan si fluidanya itu akan mengalami tekanan sebesar P1 dengan luas penampang A1, sehingga nanti korelasi antara P dan A ini, dari korelasi P dan A kita bisa asumsikan bahwa di bagian 1 itu akan punya gaya dorong sebesar F1. Jadi karena ada tekanan dan ada luas penampang yang harus ditekan, maka otomatis ada gaya tekan atau gaya dorong terhadap fluida tersebut sebesar F1. Dan besarnya F1 itu ya tinggal hasil kali dari tekanan dan luas penampang ya. Seperti kita ingat, persamaan dasar dari tekanan itu kan F per A ya. F per A, maka F sama dengan P kali A gitu. Sehingga di sini untuk F1 itu akan sama dengan P1 dikalikan A1. Oke, itu modal pertama kita. Mungkin akan saya bagi dua ya. Begitu pula di bagian kedua. Di sini bagian kedua itu diameter atau ukuran pipanya itu berbeda, misalkan lebih besar dari konteks ini. Nah, otomatis gaya dorong di sini pun itu akan berbeda mengikuti nilai tekanan yang terjadi dan mengikuti nilai luas penampangnya. Sehingga F2 itu sama dengan P2 kali A2. Nah, berikutnya, ketika kita sedang membicarakan mengenai dinamika atau pergerakan dari fluida ini, maka kita juga perlu membicarakan mengenai dalam konteks kerja serta energi, karena pergerakan atau perpindahan fluida itu membutuhkan kerja tertentu dan dia juga melibatkan energi-energi tertentu. Nah, kita akan tuliskan dulu bentuk kerjanya. Untuk di bagian 1 kita punya kerja 1, jadi kita ingat juga persamaan dasar dari kerja itu adalah V sama dengan F kali S, di mana S itu adalah perpindahan. Atau kita bisa juga tulis V sama dengan F kali delta X, di mana delta X ini juga mengindikasikan perpindahan. Nah, untuk skema ini itu digambarkan oleh S1. Jadi yang dibahas konteksnya itu adalah perpindahan dari bagian kiri, yang bagian ini, ke bagian kanan di sini. Itu sebesar S1 perpindahannya. Sehingga kita bisa tuliskan W1 itu sama dengan F1 kali S1, atau pakai notasi delta X juga tidak masalah kalau mengikuti slide sebelumnya. Tapi pada hakikatnya itu sama. Nah, kemudian kita substitusikan F1 itu tadi adalah P1 kali A1. Berarti bisa kita tuliskan sebagai P1 A1 kali S1. Kemudian di bagian kedua atau di pipa kedua, kerjanya itu pada prinsipnya sama, jadi ada F2 kali S2. Namun demikian, ketika bagian pipa kiri itu mendorong ke kanan, itu ada semacam usaha dari fluida yang di bagian 2 untuk menahan supaya tidak terdorong terlalu jauh begitu ya, semacam ada resistensi supaya fluidanya ke kiri begitu ya. Jadi ketika bagian 1 mendorong ke kanan, di fluida 2 itu semacam ada resistensi atau tahanan untuk bergerak ke arah sebaliknya. Jadi usaha yang dihasilkan oleh bagian 2 itu nantinya perlu kita beri simbol negatif nilainya, sehingga usaha di bagian 2 itu sama dengan minus F2 kali S2, sama dengan minus P2 kali A2 kali S2.
Nah, kemudian ini juga bisa kita sederhanakan. Jadi P1-nya tetap, kemudian A1 kali S1, jadi A1 tadi luas penampang, dan S1 itu adalah perpindahannya, yang kalau dibentuk tabung kan berarti dia itu tingginya, maka luas penampang kali tinggi tabung sama dengan volume tabung. Berarti bisa kita tuliskan sebagai delta V1. Nah, lagi-lagi di sini yang dituliskan pakai delta ya, bukan cuma V saja, dengan asumsi bahwa S-nya itu variabel, jadi bisa berubah-berubah, nggak fix satu nilai tertentu begitu. Makanya ada delta yang dituliskan di situ. Begitu pula untuk bagian 2 itu nantinya akan diperoleh nilai W2 itu sama dengan minus P2 kali delta V2 gitu. Nah, dari keduanya, jadi ada W1 dan W2, itu kita bisa merangkumnya menjadi satu buah kesinambungan yang kontinu. Kita bisa tuliskan dalam nama W total, itu sama dengan W1 tambah W2. Berarti bisa kita tuliskan sebagai P1 kali delta V1 volume dikurangi P2 delta V2. Ini adalah kerja total dari keseluruhan. Jadi secara berkesinambungan kita jumlahkan kedua kerja yang tadinya terpisah itu pada masing-masing bagian sebagai kerja totalnya itu seperti apa begitu. Oke, jadi W total ini akan menjadi menjadi kunci pertama kita begitu. Kemudian selanjutnya kita juga akan mengkorelasikan atau menghubungkannya dengan konsep energi. Jadi perpindahan sesuatu dari satu titik ke titik lain itu pasti melibatkan energi yang berbeda. Begitu pula ketika kita sedang membicarakan tentang dinamika fluida. Nah, misalkan di konsep atau di penurunan prinsip Bernoulli ini, dua buah pipa tadi itu punya, katakanlah punya ketinggian yang berbeda. Untuk bagian 1 itu H1, untuk bagian 2 berarti ketinggian H2 ketinggiannya. Maka dari situ kita juga bisa langsung berasumsi ya bahwa ada energi potensial yang akan bekerja di situ. Begitu pula ketika kita melihat ada kecepatan atau laju yang mengalir, jadi ada laju alir V1 di bagian 1, ada laju sebesar V2 di bagian 2, itu kita juga langsung bisa berasumsi bahwa akan ada energi kinetik yang bekerja pada masing-masing bagian tersebut. Nah, saya lanjutkan di sini mungkin ya. Jadi kita tuliskan dulu masing-masing poinnya. Jadi ada energi kinetik 1 begitu, ada energi kinetik 2 untuk bagian 1, ini untuk bagian 2. Nah, kita ingat bahwa dasarnya energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat. Ini juga sama, setengah mv kuadrat. M-nya itu tetap sama karena tidak ada, karena si fluidanya itu sama begitu ya. Sedangkan kecepatannya atau laju alirnya itu akan berbeda. Nah, konteksnya di sini kita bukan sedang akan menghitung massa yang mengalir, tapi kita lebih fokus dalam bentuk volumenya. Maka dari itu kita perlu mengubah massa itu dalam konteks volume. Sehingga kita ingat di sini kita ingat-ingat lagi ya. Hubungan antara massa dan volume itu dihubungkan oleh satu besaran yang namanya massa jenis atau rho. Rho sama dengan massa per volume. Maka ketika kita ingin mencari massa dalam bentuk volume, ya kita tinggal
mengalikan keduanya. Jadi M sama dengan rho kali volume, gitu. Nah, oleh karenanya kita manfaatkan persamaan di atas itu sebagai pengganti atau substitusi untuk M. Jadi M-nya itu kita ganti sebagai rho kali volume. Atau dalam konteks ini, karena volumenya itu kita anggap variabel seperti yang sebelum-sebelumnya, kita anggap volumenya itu fleksibel ya, bisa berubah-berubah, bukan cuma fix di satu angka, maka kita anggap atau kita tuliskan delta V saja, begitu. Delta V1 kali V1 kuadrat. Begitu pula untuk bagian 2 itu adalah setengah kali rho kali delta V2 kali V2 kuadrat. Kemudian kita juga bisa menuliskan teman dari energi kinetik atau pasangan dari energi kinetik seperti kita sudah kenal seperti biasa, itu adalah energi potensial. Sama seperti tadi, energi potensial itu juga akan mempengaruhi kinerja dinamika fluida secara keseluruhan. Kita tuliskan dulu persamaan dasar dari energi potensial itu adalah MGH1 ya, karena H-nya itu dalam ketinggian yang berbeda. Untuk bagian 2 juga sama, MGH2. Kemudian M-nya kita ganti lagi, sehingga kita bisa memperoleh nilai M sebagai delta rho kali delta V1 kali G kali H1. Begitu pula untuk bagian 2, rho kali delta V2 kali G kali H2. Begitu. Nah, ujung-ujungnya kita perlu mengkorelasikan antara kedua konsep tadi. Jadi ini adalah kunci pertama kita, konsep kunci pertama kita adalah kerja, kemudian kunci konsep kedua kita itu adalah energi. Seperti apa relasi antara kerja dan energi itu sudah dijelaskan juga di bagian kerja dan energi. Ada korelasi antara kerja dan energi yang kalau dirangkum atau disingkat itu nantinya seperti ini. Kerja itu sama dengan delta energi mekanik. Ini yang akan kita manfaatkan ya. Jadi kerja itu sama dengan perubahan dari energi mekanik. Nah, kemudian kata kunci bantuan kita yang berikutnya adalah kita sedang berasumsi untuk prinsip Bernoulli ini bahwa fluidanya ini bersifat incompressible atau tidak terkompresi begitu ya. Jadi dengan tekanan yang atau dengan gaya yang besar itu perubahan volumenya itu cukup kecil, dalam artian ya volumenya itu stabil begitu ya, bisa diartikan seperti itu. Konsekuensinya perubahan volume 1 dan perubahan volume di bagian 2 itu tidak berbeda secara signifikan sebetulnya. Jadi kalau tidak dibedakan pun juga tidak masalah. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ya, asumsi fluida incompressible, sehingga pemberian gaya yang jauh berbeda antara keduanya, antara dua bagian ini, itu akan menghasilkan perbedaan volume yang sangat amat kecil sekali di kedua bagiannya dan bahkan bisa diabaikan, sehingga konsekuensinya adalah delta V1 itu ya bisa kita asumsikan nilainya itu sangat mendekati delta V2. Jadi keduanya hampir tidak bisa dibedakan perubahan volumenya.
Nah, dari sini kita bisa tuliskan, ya sudah kalau begitu, karena tidak berbeda secara signifikan, kita rangkum saja keduanya dalam satu bentuk. Maka kita tuliskan dalam satu bentuk delta V saja, begitu. Jadi karena fluidanya incompressible, sehingga perubahan volume dimanapun, di bagian 1 maupun bagian 2 itu perbedaannya sangat kecil, sehingga bisa diabaikan, maka kita bisa menuliskan keduanya itu bernilai sama, sehingga kita bisa tuliskan nilainya sebagai delta V saja. Maka otomatis kalau begitu, kita kembali lagi ke sini sedikit, karena di sini delta V1 dan delta V2 itu sama, kita bisa tuliskan dalam bentuk begini ya, P1 kurangi P2 dikali delta V atau delta volume, karena keduanya itu sama. Begitu pula untuk yang bagian energi, baik kinetik maupun yang potensial. Nah, dengan demikian kita manfaatkan lagi prinsip kerja energi tadi, sehingga kita bisa tuliskan W itu kita ambil dari W totalnya, yaitu P1 kurangi P2 kali delta V atau volume, itu sama dengan energi mekanik 1 kurangi energi mekanik 2, atau sebaliknya, energi mekanik 2 kurangi energi mekanik 1 ya. Nah, kita langsung tuliskan di sini, berarti energi mekanik 1 itu adalah penjumlahan dari energi kinetik, 2 dulu ya, energi kinetik 2 tambah energi potensial 2 dikurangi dengan energi kinetik 1 ditambah energi potensial 1. Kita jabarkan dulu bagian kanan. Energi kinetik 2 tadi itu adalah setengah rho. Ini delta V2 dan delta V1 nantinya akan langsung saya tulis dalam bentuk delta V doang ya. Seperti ini, delta V doang kali V2 kuadrat, karena kalau laju itu tetap akan berbeda, ditambah rho delta V2 kali G kali H2. Ini berarti delta V saja ya. Nah, ini adalah bagian 2 dikurangi setengah rho delta V doang kali V1 kuadrat tambah rho kali delta V doang volume kali GH1. Nah, ujung-ujungnya ketika kita nanti merapikan persamaan ini, nah ini coba Anda nanti bisa melanjutkan ya. Ini sudah kelihatan. Ini semua suku di bagian kanan itu mengandung delta V besar atau perubahan volume. Ini ada delta V besar, delta V besar, delta V besar, delta V besar. Di bagian kiri juga mengandung delta V besar. Maka kalau bentuk seperti itu, kita otomatis bisa langsung melakukan pencoretan. Nah, ini menyisakan P1 minus P2 di bagian kiri dan sisanya di bagian kanan seperti ini. Nah, ini kalau dirapikan atau dikumpulkan begitu ya, dikumpulkan misalkan yang bersubscript 1 semuanya di bagian kiri dan yang bersubscript 2 semuanya di bagian kanan, itu akan membentuk persamaan yang ada di bagian kotak sebelah bawah. Jadi P1 tambah setengah rho V1 kuadrat, di mana V1 di sini itu adalah laju alir di bagian 1, tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2.
Atau kalau kita sederhanakan bentuknya, kita bisa, karena kedua suku ini bentuknya sama ya, maka kita bisa menyederhanakan lagi bahwa P tambah setengah rho V kuadrat tambah rho GH itu sama dengan konstan. Jadi hasil penjumlahan dari masing-masing suku ini, ketiga suku ini itu konstan. Maksudnya adalah dimanapun ketika masih berada di dalam pipa yang sama, ya nilainya segitu gitu ya, hasil penjumlahan mereka bertiga itu. Jadi misalkan di sini ternyata ada satu buah tambahan pipa lagi yang ketinggiannya misalkan berbeda, ada H3 misal di situ. Ya ini otomatis nilainya akan sama jumlah penjumlahan dari tiga suku ini ya. Berarti ada P3 tambah setengah rho V3 kuadrat tambah rho GH3 itu akan sama dengan penjumlahan di bagian 2 sama dengan penjumlahan di bagian 1. Seperti itu. Itu yang dimaksudkan dengan konstan. Nah, itu tentang prinsip Bernoulli. Nah, kemudian sekarang kita akan mencoba mengaplikasikan konteks prinsip Bernoulli tadi pada sebuah contoh soal. Di sini pertanyaannya itu adalah yang ini ya. Jadi kita diharapkan untuk mencari persamaan untuk memperoleh nilai kecepatan fluida yang keluar dari wadah. Jadi ini konteksnya atau kasusnya itu misalkan saya punya wadah bentuk tabung seperti ini, di dalamnya itu ada fluida dan ini tabungnya terbuka ya, tabungnya terbuka, ada fluida di dalam wadah, kemudian di situ ada semacam lubang yang nantinya konsekuensinya si fluida ini itu akan keluar dari lubang tersebut. Cuma di sini kita sedang berasumsi bahwa lubang ini itu kecil sekali begitu ya. Asumsikan saya tulis asumsinya dulu ya. Mungkin asumsi bahwa lubang 2 ini kita bedakan dulu ya. Ini bagian 1. Kalau kita dalam konteks Bernoulli, ini adalah bagian 1, ini adalah bagian 2-nya. Jadi lubang atau saluran yang seperti lubang ini adalah bagian 2-nya. Nah, asumsikan bahwa si lubang ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan diameter dari wadahnya itu sendiri. Sehingga kalau begitu kita bisa tuliskan asumsinya adalah A2 itu jauh lebih kecil daripada A1. Begitu kan? Atau luas penampang 2, silinder 2 itu jauh lebih kecil daripada luas penampang silinder 1. Asumsinya seperti itu. Konsekuensinya lagi di bagian 1 itu laju alirnya atau laju turunnya si fluida ini itu juga sangat kecil. Jadi kayak semacam hanya menetes begitu ya. Bukan kayak ngucur tapi kayak cuma netes aja. Itu karena lubangnya sangat kecil sehingga konsekuensinya laju alir di bagian 1 itu juga sangat kecil, seperti menetes aja gitu. Nah, di sini ada beberapa hal atau beberapa besaran yang bisa kita tuliskan. Pertama itu adalah tekanan di bagian 1 itu sama dengan tekanan udara luar atau tekanan atmosfer karena dia hanya terpapar oleh udara luar. Jadi misalkan tidak ada pompa yang berusaha untuk mendorong alirannya, tetapi pure hanya karena ada tekanan luar atau tekanan atmosfer. Yang nilainya itu tentu saja ya, kalau misalkan kita pakai nilai itu nilainya adalah 1 atm ya. Kalau tekanan luar atau tekanan atmosfer itu kan nilainya 1 atm. Nah,
Begitu pula di bagian 2, karena ini kan juga paparannya itu paparan tekanan atmosfer ya. Jadi ini juga langsung keluar di udara bebas seperti itu, sehingga tekanannya pun itu adalah tekanan atmosfer. Sehingga nilainya juga sama 1 atm di kedua bagian tersebut. Karena tidak ada sesuatu yang menekan fluida ini baik dari bagian 1 maupun dari bagian 2. Beda kasus misalkan kalau misalkan saya punya pompa hidrolik atau sejenisnya yang dia bisa memberikan tekanan eksternal. Nah, itu nanti kasusnya akan beda lagi. Sekarang untuk kasus ini hanya pure diakibatkan oleh tekanan atmosfer di kedua bagiannya. Nah, konsekuensi dari asumsi ini tadi A2 jauh lebih kecil dari A1 atau luas penampang 2 jauh lebih kecil daripada luas penampang 1, itu konsekuensinya adalah V1 itu sangat amat kecil sekali, sehingga bisa kita tuliskan bahwa dia hampir mendekati 0 bahkan. Jadi V1 itu hampir nggak kerasa alirannya, nggak kerasa ngalir gitu, karena di sini cuma netes begitu, maka alirannya kayak nggak ngalir aja di bagian 1 itu, sehingga kita bisa mendekatinya dengan bentuk V1 itu kita anggap 0 nilainya. Nah, oke, sehingga di sini yang bermain hanya perbedaan ketinggian. Sehingga nantinya kecepatan atau laju aliran yang keluar dari V2 itu bisa kita telusuri dengan kita tuliskan dulu persamaan dasar Bernoullinya. Jadi ada P tambah, atau kita tuliskan lengkap dulu ya, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 itu sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Oke, ini persamaan dasar Bernoulli. Kemudian kita manfaatkan berdasarkan kasus. Tadi tekanannya itu sama antara 1 dan 2. Jadi kita bisa coret. Kemudian V1 itu kita bisa mendekatinya dengan nilai 0 karena konsekuensi dari luas penampang yang sangat kecil dari bagian 2-nya. Sehingga suku ini itu sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga sisanya itu hanyalah suku-suku ini, itu yang perlu dihitung. Jadi suku-suku atau ini saya balik ya bentuknya, jadi setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2 sama dengan rho GH1. Bentuknya seperti ini, dan ketiga suku ini mengandung rho, sehingga bisa kita coret juga ketiganya, sehingga menyisakan ya ini mah tinggal di otak-atik ya, tinggal pindah ruas dan seterusnya. Maka kita bisa menemukan bentuknya sebagai setengah V2 kuadrat sama dengan GH1 kurangi GH2, atau kalau kita simplifikasi lagi, V2 kuadrat sama dengan ini 2 pindah ke atas jadi 2 G nya bisa dikeluarkan, H1 min H2, sehingga V2 ini rumus laju di bagian 2 itu adalah akar 2G H1 min H2. Ini adalah persamaan laju alir yang laju alir untuk fluida di bagian kedua gitu. Jadi hanya dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sebagai konstanta dan perbedaan ketinggian antara permukaan bagian 1 dengan posisi titik atau lubangnya tadi ya, begitu. Nah, ini persamaan ini
itu merupakan bentuk khusus dari persamaan Bernoulli yang dia punya nama lain atau punya nama sendiri, namanya adalah asas Torricelli. Ini juga orang Italia, jadi Bernoulli itu orang Italia, Torricelli juga orang Italia, dan asas Torricelli itu merupakan salah satu bentuk khusus dari persamaan Bernoulli. Begitu. Oke, nah kemudian untuk contoh berikutnya, yang ini mungkin sedikit lebih panjang. Kita akan mengambil contoh untuk kasus pembuluh darah. Nah, di sini misalkan kasusnya adalah ada penyakit atau ada kondisi yang namanya aneurisma gitu ya. Aneurisma itu semacam ada penyumbatan begitu, atau mungkin lebih tepatnya pembengkakan, bukan penyumbatan ya. Jadi aneurisma itu ada semacam pembengkakan karena ada kondisi-kondisi tertentu dari pembuluh darah. Jadi misalkan pembuluh darah, kita asumsikan kita sedang membahas aorta ya. Jadi ada pembuluh darah aorta, ini kita anggap sebagai pipanya. Kalau normal itu seperti ini, kemudian karena ada kasus aneurisma ini, maka ada pembengkakan pada salah satu bagian dari pembuluh darah aortanya, sehingga menghasilkan atau menyebabkan diameternya itu membengkak begitu ya, atau membesar. Nah, kita akan coba membahas kasus ini. Ini kasusnya masih dalam bahasa Inggris ya, tapi mungkin tidak begitu susah juga. Jadi ada aneurisma yang terbentuk di pembuluh darah. Jadi bisa terjadi di pembuluh darah manapun sebetulnya, bisa di aorta, bisa di pembuluh darah vena dan seterusnya. Nah, kita di contoh kasus ini misalkan darah itu laju alirnya itu 3 meter per second. Jadi di bagian pembuluh darah yang normal itu si darahnya itu berjalan atau melaju dengan kelajuan 3 meter per second, mengalir dengan kelajuan alir 3 meter per second, misalkan seperti itu. Kemudian karena adanya aneurisma, diameternya itu bertambah sebesar 20%. Nah, pertanyaannya adalah berapakah peningkatan tekanan darah di dalam sini atau di dalam bagian yang sedang membengkak ini, yang sedang terkena aneurisma ini. Dan kita punya informasi pembuluh darah itu sendiri, massa jenisnya atau rapat massa volumenya itu adalah 1050 kg per meter kubik. Contohnya seperti ini. Baik, kita akan coba kerjakan bersama-sama. Nah, kita tuliskan dulu hal-hal yang diketahui ya. Misalkan kita mulai dulu dari yang paling jelas. Di situ ada laju aliran massa jenis darah, berarti rho-nya itu adalah 1050 kg per meter kubik. Jadi fluida yang sedang kita bahas itu adalah darah. Kemudian laju alirnya itu sebesar 3 meter per second, gitu ya. Jadi ini maksudnya adalah aneurisma itu terbentuk di pembuluh darah, dimana ketika normal pembuluh darah itu laju alir si darah itu 3 meter per second, maka kita bisa tuliskan bahwa laju alir 3 meter per second itu adalah V1 gitu ya. Jadi kalau misalkan ini kan posisinya vertikal ya, misalkan kita gambarkan dalam bentuk horizontal ya,
selalu gini ya. Nah, misalkan ini bagian satunya yang kiri, ini bagian 2. Jadi di daerah atau di bagian yang masih normal ini laju alirnya 3 meter per second. Kemudian diameter dari pembuluh darah itu membesar sebesar 20%. Jadi ini nilainya atau diameternya itu bertambah 20% dari si diameter normal. Maksudnya berarti adalah D2 itu sama dengan D1 ditambah 20% dari D1 gitu ya. Jadi ini normal, pembuluh darah normal. Jadi kalau misalkan syukur 20% itu nggak ada kan berarti ya D2 sama D1 itu sama, satu ukuran gitu ya. Tapi karena ada perbedaan dan membekaknya sebesar 20%, maka D1 itu yang normal ditambahkan dengan 20%-nya lagi kayak gitu ya. Berarti kalau dijumlahkan ini kan jadi 1,2 D1. Sehingga kita tahu bahwa diameter 2 itu nilainya 1,2 D1. Jadi misalkan ini itu diameternya D1, maka ini punya diameter D2 itu sama dengan 1,2 D1 begitu. Nah, sebagai konsekuensi kita juga bisa menuliskan dalam bentuk jari-jari. Berarti kalau diameter itu segitu, berarti jari-jarinya ya sama. Berarti R2-nya itu ya 1,2 R1 gitu ya. Terkadang ada yang bingung, di sini ada yang tulis jadi 0,6. Padahal ini kan cuma komparasi ya. Jadi kalau misalkan diperluas kan jadi gini ya. Jadi D2 sama dengan 1,2 D1. Kemudian R2 itu kan setengahnya D2 ya, berarti setengah kali D2 itu sama dengan sama dengan 1,2 kali setengah D1. Berarti ini itu R2, ini itu R1. Berarti ya R2 sama dengan 1,2 R1. Jadi tetap gitu ya intinya. Bukan tiba-tiba jadi 0,6. Karena ini perbandingan, bukan angka, itu bukan nilai ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaannya adalah perubahan atau kenaikan dari tekanan darah di dalam sini atau di dalam pembuluh darah yang sedang membengkak itu. Gimana caranya? Nah, caranya adalah kita perlu mencari tahu terlebih dahulu di bagian yang membengkak ini itu laju alirnya seperti apa. Maka kita manfaatkan konsep laju atau persamaan kontinuitas ya. Berarti Q1 sama dengan Q2. Maka A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ingat bahwa V-nya di sini itu adalah laju aliran, bukan volume. Nah, A1 atau luas penampang 1 ya berarti bisa kita tuliskan PR1 kuadrat kan. Kalau silinder itu berarti kan penampangnya lingkaran ya, sehingga luas penampang lingkaran itu kan setengah PR kuadrat ya. Jadi luas penampang lingkaran itu PR kuadrat. Ini tinggal mengikuti saja sebetulnya. Ini berarti PR2 kuadrat kali V2. Nah, tinggal dimasukkan komparasinya. Ini P bisa kita coret. Kemudian R1 kuadrat itu tetap
kali V1 sama dengan, nah R2 kuadrat itu sama dengan 1,2 R1 kuadrat. 1,2 R1 dikuadratin, sehingga menjadi R1 kuadrat kali V1 sama dengan, ini dikuadratkan berarti 1,44, R1 dikuadratin jadi R1 kuadrat dikali V2. Nah, R1 kuadrat dengan R1 kuadrat bisa kita coret semuanya, sehingga bisa kita peroleh relasi antara V2 dan V1, di mana V2 itu nilainya akan sama dengan 1 per 1,44 dari V1. Begitu ya. Ya, ini tinggal mau dimasukin dulu bisa dengan V1 nya tadi 3 meter per second, atau kalau tidak misalkan ini akan dimasukkan sebagai sebagai huruf dulu juga nggak masalah. Ini akan saya berubah dalam bentuk desimal. 1 bagi 1,44 itu adalah 0,69, maka V2 sama dengan 0,69 V1 gitu. Kemudian kita manfaatkan persamaan Bernoulli. Kita tuliskan persamaan Bernoulli, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita di sini lagi-lagi berasumsi, tapi ini konsekuensi logis ya, bahwa keduanya itu pada ketinggian yang sama. Jadi misalkan tinjaunya adalah bagian tengahnya, bagian tengah aliran ya, bagian tengah aliran itu kan pada ketinggian yang sama ya mereka ya. Jadi ini H1, ini ini H2. Jadi H1 dan H2 itu berada pada ketinggian yang sama. Beda kasusnya misalkan ini, misalkan gini gitu kan. Ini berarti akan berbeda ketinggian karena bagian tengah dari satu itu enggak berpotongan dengan bagian tengah dari pipa yang besar begitu ya. Tapi untuk kasus pembuluh itu kan masih berada pada satu jalur yang sama titik tengahnya, makanya kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketinggian keduanya itu sama, sehingga otomatis konsekuensinya adalah suku yang mengandung H itu bisa kita coret karena bisa dihilangkan begitu kan. Oke, nah dengan demikian kita bisa mengubah struktur persamaannya jadi P2 minus P1, karena kita sedang bicarakan tentang tekanan ya, karena kita sedang bicarakan tekanan dan kenaikan tekanan itu kan berarti perubahan tekanan ya, maka kita bisa tuliskan dalam bentuk P2 minus P1 sama dengan setengah rho V1 kuadrat dikurangi setengah rho V2 kuadrat. Ini bisa kita tuliskan sebagai delta P di situ sebagai perubahan tekanan yang kita cari itu. Ini bisa kita tuliskan sebagai setengah rho nya dikeluarkan kali V1 kuadrat minus V2 kuadrat. Nah, V1 kuadrat dan V2 kuadrat itu yang tadi saya bilang boleh dihitung terlebih dahulu V2 nya, bisa juga tetap dalam bentuk seperti ini,
Berarti ini kalau begitu kita perlu mencari V2 kuadrat. Jadi V2 kuadrat itu 0,69 V1 dikuadratin, maka hasilnya adalah 0,48 V1 kuadrat. Jadi 0,69 dikuadratkan itu 0,48. Kemudian V1 dikuadratin ya jadi V1 kuadrat begitu. Nah, otomatis di sini bisa kita tuliskan jadi setengah rho V1 kuadrat kurangi 0,48 V1 kuadrat. Hasilnya itu adalah setengah rho, ini 1 kurangi 0,48 berarti 0,52 V1 kuadrat. Nah, ini tinggal perhitungan biasa ya, tinggal dimasukin, berarti setengah kali 1050 kali 0,52 kali 3 kuadrat. Dimana hasil saya itu menghasilkan nilai, ini semuanya sudah dalam satuan standar ya, jadi sebagai catatan satuannya harus pada satuan yang tepat begitu ya. Maksudnya adalah misalkan rho-nya kita dalam satuan standar, nah V-nya pun harus dalam satuan standar sehingga bisa kita peroleh satuan dari tekanannya pun satuan standar tekanan. Nah, hasil perhitungan dari saya sendiri itu akan menghasilkan nilai sekitar 2457 Pascal. Jadi karena semua sudah satuan standar, maka otomatis satuan tekanannya pun akan maka otomatis satuannya pun akan satuan standar tekanan yaitu Pascal. Nah, ini adalah hasil perhitungan saya, sehingga di sini maknanya adalah ada kenaikan tekanan sebesar 2457 Pascal pada kondisi pembuluh darah yang mengalami aneurisma ini. Begitu. Oke, nah konsep berikutnya setelah kita tadi membicarakan mengenai persamaan Bernoulli, konsep berikutnya yang perlu kita pelajari ketika membicarakan mengenai dinamika fluida itu adalah konsep viskositas. Jadi viskositas itu kata lainnya atau kata simpelnya itu adalah ukuran kekentalan. Jadi kalau kita bisa bicara mengenai misalkan seperti kecap kayak gitu, kemudian ada misalkan ada sirup dan contoh-contoh yang lain, itu darah juga sebetulnya kental ya. Jadi ada fluida-fluida yang punya kekentalan yang patut diperhitungkan. Nah, biasanya fluida-fluida tersebut itu akan diperhitungkan dari sudut pandang viskositasnya. Untuk viskositas sendiri, jadi kalau mau dideskripsikan secara mudah, viskositas itu adalah ukuran seberapa sukar sebuah fluida itu untuk mengalir. Dimana ketika fluida punya viskositas tinggi, nantinya laju aliran itu pun akan bervariasi, dalam artian ada yang susah mengalir, ada yang tetap mengalir pada titik-titik tertentu. Nah, untuk membayangkan ya, mungkin untuk membayangkan konsep viskositas itu kita bisa memulai dari konteks misalkan di sini saya punya pipa gitu. Atau yang ini aja deh. Nah, misalkan saya punya, jangan pipa deh, misalkan saya punya fluida. Saya punya fluida di dalam satu wadah tertentu. Saya punya fluida dalam satu wadah tertentu.
Ini fluidanya ya, misalkan ini fluidanya dalam satu wadah tertentu. Katakanlah ini fluidanya fluida viskos ya. Fluida viskos maksudnya adalah fluida uh, yang punya sifat kekentalan begitu ya. Jadi nggak mudah untuk menggeser si fluidanya ini. Nah, kemudian katakanlah di sini kemudian saya mengaplikasikan sebuah batang ya. Misalkan ada batang di situ. Saya punya batang, apapun batangnya, misalkan batang logam, batang plastik atau apapun itu bebas. Dan misalkan di sini saya punya batang, kemudian saya menggerakkan batang tersebut ke arah kanan. Nah, ini kita belum bicara mengenai viskos, belum membicarakan mengenai fluida yang viskos dulu ya. Ini kita bicarakan secara umum terlebih dahulu. Nah, saya punya fluida di dalam wadah, kemudian saya punya batang yang ditaruh di atas fluida tersebut, kemudian saya gerakkan ke arah kanan. Nah, apa yang terjadi? Misalkan ini, bentar saya, misalkan ini ada kedalaman dulu ya, ada kedalaman fluida sebesar L, kalau di situ, ini ya, sebesar L kedalaman fluidanya. Kemudian si batangnya itu kan tentu saja dia 3 dimensi ya sebetulnya, cuma ini karena tampak dari depan jadi kayak 2 dimensi, tapi mungkin bentuknya sebetulnya seperti ini ya, 3 dimensi. Jadi batangnya itu balok lah katakanlah. Nah, kemudian si fluidanya kan juga tentu saja sebetulnya dia 3 dimensi juga ya. Jadi sebetulnya seperti ini. Ya, katakanlah seperti ini ya. Nah, misalkan si batang ini kemudian saya gerakkan ke kanan. Nah, proses menggerakkannya ini itu kan ada gayanya ya. Jadi istilahnya ada gaya untuk menggesernya itu. Nah, gayanya itu adalah sebesar F, katakanlah di sini F. Sebesar F ini. Kemudian yang terjadi adalah ketika saya menggerakkan batangnya, fluida yang langsung bersinggungan dengan batang bagian atas atau fluida bagian atas yang langsung bersinggungan dengan si batang itu akan tergeser sejauh geseran si batang tadi gitu ya. Jadi yang paling atas itu menggeser sejauh yang digeser oleh si batang, kemudian jadi kalau digambarkan gambaran aliran fluidanya itu yang paling atas itu bergeser sejauh, katakanlah gesernya si batang itu sejauh X, maka si fluida paling atas itu akan bergeser juga sejauh X. Sedangkan untuk fluida di bawahnya, istilahnya yang bagian-bagian bawahnya itu tidak akan bergeser sejauh itu, tetapi sedikit lebih pendek secara gradual gitu ya. Jadi kayak semacam membentuk gradien perlahan seperti itu, sampai ke bawah sekali, itu semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang, dan bagian yang paling bawah, bagian yang bersinggungan dengan uh, dasar dari wadahnya itu justru mungkin akan diam doang. Jadi walaupun ada pergeseran oleh batang di permukaan atas fluida, itu yang paling bergeser
yang paling bergeser itu yang paling atas, kemudian semakin ke bawah itu pergeserannya semakin berkurang, dan bahkan yang paling bawah pun mungkin hanya diam aja gitu ya. Nah, ini juga kadang disebut juga, atau di konteks lain itu ada sebutan eksperimennya dua plat paralel. Jadi maksudnya ada batang di bagian atas dan plat paralel ini sebagai bagian alas dari wadahnya. Nah, pergeseran atau gaya gaya yang dibentuk tadi, atau gaya yang diberikan gaya yang diperlukan untuk menggeser batang tadi sebesar F ya. Jadi F itu adalah gaya yang diperlukan untuk bisa menggeser si fluidanya gitu ya. Jadi gaya yang diperlukan untuk bisa menggeser fluida itu, untuk bisa mulai menggeser fluida itu akan sebanding dengan luas penampangnya. Jadi makin besar luas penampang, maka akan dibutuhkan gaya yang juga semakin besar. Kemudian sebanding dengan luas penampang, kemudian sebanding juga dengan laju pergeseran si fluidanya. Jadi laju pergeseran batang, laju pergeseran fluida bagian atas itu konteksnya dalam hal ini itu sama gitu ya. Jadi semakin besar gaya yang diberikan, itu juga pergeserannya akan semakin cepat, atau laju aliran fluidanya juga akan semakin cepat. Kemudian dia juga akan sebanding dengan nilai koefisien viskositas. Jadi kita punya besaran baru di sini, namanya adalah viskositas, atau kadang penyebutannya adalah koefisien viskositas. Itu sama saja sebetulnya. Dimana konsekuensinya adalah ketika saya punya fluida yang sangat viskos, saya perlu effort atau saya perlu gaya yang sangat besar untuk bisa mulai menggeser si fluidanya, begitu ya. Kemudian gaya ini juga akan berbanding terbalik dengan kedalaman dari fluidanya. Jadi makin ke bawah itu pengaruh gayanya itu semakin kecil. Jadi makin ke bawah pengaruh gaya geser tadi, atau pengaruh gaya untuk menggeser fluida tadi itu akan semakin kecil. Nah, ini persamaan dasarnya berdasarkan kesebandingan dan keterbalikan kesebandingan dengan kedalaman. Kalau misalkan kita ubah bentuk persamaannya, bisa kita tuliskan juga dalam bentuk seperti ini. Jadi F per A sama dengan eta, jadi ini bacanya eta ya, eta kali V per L gitu. Dimana masing-masing besarannya itu sudah dideskripsikan di sini. Nah, sehingga nanti kita juga berdasarkan eksperimen tersebut, kita juga bisa mengetahui nilai dari koefisien viskositas sebuah fluida, begitu. Nah, apa kemudian satuan dari viskositas fluida itu sendiri? Satuannya itu macam-macam sebetulnya, tapi yang standar itu adalah Pascal second, dimana Pascal itu adalah satuan standar untuk tekanan ya. Kemudian kalau Pascal second nih berarti satuan standar untuk viskositas. Dalam bentuk lain, satuannya itu adalah Poise
poise gitu ya tulisannya. Nah, ini adalah satuan lain dari uh, viskositas, di mana poise ini bukan satuan standar sebetulnya, tapi konversinya dari Pascal second ke poise itu seperti ini. Jadi 1 Pascal second sama dengan 10 poise gitu. Itu konsep dasar mengenai viskositas. Kemudian informasi berikutnya, viskositas itu adalah salah satu dari karakteristik fluida. Jadi viskositas sebuah fluida itu biasanya nilainya tertentu. Misalkan kita bicara tentang air pada suhu tertentu, maka nilai viskositasnya pun tertentu begitu ya. Misalkan di 20 derajat Celcius nilai viskositas air itu adalah 1 cm poise. Kemudian ada etanol pada 20 derajat Celcius 1,2 cm poise dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat air, kemudian etanol itu salah satu bentuk alkohol ya. Itu kan viskositasnya kecil ya dibandingkan dengan katakanlah kita punya oli mesin di situ dan kita punya gliserin dan gliserin itu kalau dilihat memang dia kental sekali, walaupun masih banyak yang lebih kental lagi ya, tapi gliserin itu sudah cukup kental dibandingkan dengan air, sehingga di sini kita lihat nilai koefisien viskositasnya pun itu jauh lebih tinggi daripada air. Jadi kalau air, kalau gliserin kan 830 pada suhu yang sama gitu. Nah, jadi memang nilai koefisien viskositas itu adalah salah satu dari karakteristik bahan khususnya fluida. Oke. Nah, bicara tentang konsep dinamika fluida yang berhubungan dengan viskositas, kita juga perlu membicarakan persamaan berikutnya, namanya adalah persamaan Poisson. Penyebutannya macam-macam ya, ada yang nyebut Poisson, ada yang nyebut Poisson dan seterusnya, tapi ini karena orang Perancis ya biasa disebut dengan Poisson gitu ya. Intinya adalah kita sedang membicarakan mengenai relasi antara debit fluida, kemudian penampang dari si pipa atau pembuluh atau apapun tempat si fluida itu mengalir, dengan tekanan, kemudian dengan viskositas, dan dengan panjang pipa atau pembuluhnya. Jadi relasi antar besaran itu dideskripsikan sebagai persamaan seperti ini ya. Persamaan ini itu adalah persamaan Poisson. Penurunannya cukup panjang dan kompleks ya. Jadi ada beberapa konsep yang memang kita belum mendahulunya. Jadi sepertinya kalau diberikan penurunan mungkin agak repot. Sehingga di sini untuk saat ini kita pandang atau kita langsung masuk ke persamaan jadinya saja. Jadi deskripsi dari persamaan Poisson ini sendiri itu adalah debit dari fluida yang mengalir itu dideskripsikan oleh P kali R pangkat 4, di mana R-nya itu adalah radius atau jari-jari dari pembuluh atau pipanya, dipangkatkan 4 ya, di situ dipangkatkan 4 dikali dengan perubahan tekanan atau perbedaan tekanan antara bagian ujung satu dengan ujung yang lain, dibagi dengan 8 dikali eta, itu viskositas fluida, dikalikan dengan panjangnya. Jadi panjangnya itu berarti kalau konteksnya sedang dibahas masalah panjang yang hanya segini, berarti ya L-nya cuma segini gitu ya. Walaupun misalkan di sana ada lanjutannya lagi, di sana, tapi kalau memang yang dibahas hanya segmen ini, ya berarti L-nya sepanjang ini begitu. Nah, ini persamaan Poisson itu seperti itu. Oke, nah mungkin sebagai untuk menyinggung sedikit ya,
korelasi dengan viskositas tadi. Jadi kalau misalkan kita punya pipa kan, kalau tadi kan di kasus yang sebelumnya ini kan, di contoh yang saya berikan atau di konsep yang saya berikan itu kan si fluidanya itu pada satu wadah tertentu, kemudian ada plat di bagian atasnya yang bergerak ya, seperti itu. Sedangkan di pembuluh atau di pipa itu kan kedua sisinya atau selubung dari pipa atau pembuluhnya itu kan diam semuanya, sehingga otomatis yang paling besar alirannya atau yang paling kencang alirannya itu adalah yang bagian tengah. Jadi bagian tengah itu yang paling kencang alirannya, seperti itu. Kemudian makin mendekati sisi-sisi pipa atau pembuluhnya, ya otomatis makin berkurang ya kekencangan alirannya, begitu. Jadi misalkan digambarkan ini yang paling kencang, kemudian berangsur-angsur semakin mendekati tepi-tepinya itu berangsur-angsur akan ditahan oleh bagian yang diam ini. Jadi alirannya tidak sekencang yang bagian tengah, begitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, konsep aplikatif dari persamaan Poisson ini sendiri itu banyak sekali. Dari sudut pandang keteknikan itu banyak, kemudian dari sudut pandang medis itu juga banyak. Ada beberapa yang secara spesifik membahas fungsi aplikatif dari penggunaan persamaan Poisson. Misalkan dalam konteks penyakit yang namanya aterosklerosis. Jadi aterosklerosis itu di sini kita punya pembuluh darah. Nah, aterosklerosis itu penyempitan pembuluh darah akibat adanya plak-plak yang menumpuk di dinding pembuluh darah. Nah, apa konsekuensi dari adanya plak yang menumpuk di dinding pembuluh darah? Konsekuensinya adalah penampang atau luas penampang aliran dari si pembuluh darah itu semakin mengecil. Jadi katakanlah seperti ini ya, misalkan tadinya itu si darah pada pembuluh darah yang normal itu bisa melaju pada semua bagian ini, tapi karena ada aterosklerosis maka pipanya itu atau selangnya itu jadi sempit, jadi lebih kecil. Bahkan kalau plaknya semakin menumpuk dan semakin akut gitu ya, aterosklerosisnya itu bisa menjadi sangat kecil sekali pada sebuah bagian tertentu. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi penumpukan itu banyak sebab. Salah satunya misalkan karena ada kolesterol di dinding-dinding pembuluh darah tadi, begitu. Walaupun sebabnya juga bukan hanya kolesterol ya. Nah, di sini kita akan membahas korelasi persamaan Poisson ini terhadap contoh kasus seperti ini. Jadi konsekuensinya kan kalau ada aterosklerosis, berarti kalau aterosklerosis itu pembuluh darahnya menyempit akibat adanya plak, otomatis radius pembuluh darah penderita itu mengecil. Nah, kita bahas dari sudut pandang persamaannya. Kenapa aterosklerosis itu berbahaya? Nah, kita ambil contoh perbandingan seperti ini. Misalkan kasus penyempitannya 50% misalnya. Misalkan pembuluh darah normal seperti ini, kemudian versus misalkan ada penyempitan pembuluh akibat adanya plak, misalkan di situ, misalkan ada plak yang menumpuk di sana, sehingga kalau kita gambarkan skemanya itu kan jadi kayak semacam gini ya.
Nah, jadinya tadinya diameternya itu besar, kemudian menyempit seperti ini. Itu adalah daerah yang bisa dialiri oleh darah. Jadi idealnya itu uh, lurus ya, jadi idealnya lurus, luas begitu. Kemudian yang penderita itu menyempit seperti ini. Jadi uh, penyempitan pembuluh darahnya di contoh ini misalkan 50% begitu. Nah, ketika dibandingkan ini lajunya ya, ini laju debit aliran darah yang bisa dialirkan di kondisi normal itu seperti ini, kondisi normal. Kemudian kalau di penderita itu karena diameternya mengecil 50% atau diameter pembuluhnya mengecil 50% di bagian ini, otomatis juga jari-jarinya mengecil 50% dari yang normal, sehingga kalau dimasukkan ke dalam persamaannya jadi setengah R, ini mengecil 50% ya, setengahnya berarti kan. Nah, berarti kan yang bisa dilewati ya cuma setengah. Jadi setengahnya macet, setengahnya jalan. Nah, ini yang jalannya setengah doang gitu. Setengah R dipangkatkan 4 jadi 1/16 R pangkat 4. Nah, ini dimasukkan ke dalam persamaan ini ya. Jadi angka yang depan ini yang menjadi fokus poinnya. Jadi hanya dengan 50% pengecilan atau penyempitan pembuluh darah, debit aliran darah atau jumlah darah yang mengalir itu jauh berkurang atau berkurang secara signifikan, yaitu 1/16 kali dari jumlah darah normal yang bisa mengalir gitu. Jadi di bagian ini itu mengalir normal, bagian sini normal, kemudian di bagian yang terkena aterosklerosis ini debitnya itu jauh berkurang, bahkan hingga 1/16 kalinya begitu. Itu konsekuensi dari persamaan Poisson pada kasus pembuluh darah. Nah, lanjutannya lagi, ketika kita lihat dari sudut pandang tekanan atau tekanan darah berarti ya, ini kan sekarang kita ubah, tadi delta P-nya di sana, sekarang delta P-nya kita bikin sendiri, yang variabel lain kita pindah ruas sehingga kita punya persamaan seperti ini. Delta P sama dengan 8Q eta L per Pi R pangkat 4. Jadi kompensasi yang ditimbulkan itu seperti ini. Jadi misalkan tadi itu berkurang aliran darahnya bahkan hingga 1/16 kali jumlah normal. Konsekuensinya adalah ketika si sistem tubuh kita itu mengharapkan aliran darahnya tetap normal, yang dilakukan adalah sistem memompa lebih cepat seperti itu ya, atau memberikan tekanan yang lebih besar supaya sistem membaca bahwa aliran darahnya normal. Nah, konsekuensinya ini masih lanjutan dari yang tadi ya, pada kasus penyempitan 50%. Jadi konsekuensinya adalah kalau normal itu seperti ini, kalau penderita yang mengalami penyempitan sebesar 50% di satu bagian pembuluh darahnya, itu akan diperbesar tekanannya 16 kali lipat begitu ya. Ya, ini cuma hitungan matematis yang kasar ya, tapi kira-kira seperti inilah konsekuensinya. Jadi ada tekanan darah yang lebih tinggi daripada biasanya atau lebih tinggi daripada normalnya begitu. Itu konsekuensi dari adanya penyumbatan yang mempersempit pembuluh darah begitu. Ini konsekuensi matematisnya seperti ini, dan saya kira ini cukup simpel untuk dipahami ya, begitu. Oke, nah ini mungkin angka 16 kali ini juga tidak terlalu akurat sekali, tapi paling tidak ini menggambarkan ada sesuatu yang terjadi
ketika pembuluh darah itu tidak berfungsi sesuai normalnya begitu ya. Jadi 50% itu juga saya kira eh, agak terlalu ekstrim ya. Mungkin kalau penumpukan dan penyempitan pembuluh darah eh, tidak sampai 50% dari diameter seharusnya sepertinya. Tapi ini ekstrimnya seperti itu. Begitu. Oke, baik. Mungkin untuk bagian fluida dinamis atau bagian dinamika fluida di sini kita akhiri sampai bagian ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.